Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melati Putri dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia akan membawakan storytelling dengan judul Asal Usul Padang. Dahulu kala di Kabupaten Dairi, tepatnya di Provinsi Sumatera Utara, terdapat sebuah negeri bernama Sikiceki. Negeri ini luas dan sangat ramai. Di sana hiduplah seorang sakti yang sangat tersohor. Orang-orang memanggil sakti tersebut dengan sebutan datuk atau dukun. Nah, kehebatan sang datuk tersebar tidak hanya di negerinya saja, namun juga menyebar ke seluruh daerah yang ada di Tanah Batak. Meski demikian tinggi ilmunya, hal ini tidak menjadikan datuk orang yang sombong. Datuk justru makin sering berkeliling ke daerah-daerah lain untuk memperoleh ilmu serta pengetahuan baru. Pada suatu hari, Datuk mencari sebuah bukit datar dengan sumber mata air jernih di dalamnya. Ternyata Datuk ingin mendirikan suatu perkampungan baru. Saat ingin mendirikan perkampungan baru ini, Datuk mulai melakukan ritual. Semua dipersiapkan dengan rapi. Nah, setelah semua persiapan dilakukan, Datuk pun melihat ke arah langit. Datuk terkejut. Ternyata langit sudah berubah menjadi gelap sekali. Mendung tengah menyelimuti seluruh langit di daerah itu. Melihat hal tersebut, Datuk pun mulai berseru, "Wahai Tuhan, berilah berkah atas usaha kami ini. Berikanlah keberkahan-Mu di perkampungan ini. Jadikanlah perkampungan ini perkampungan yang sejahtera dan berkah. Jadikanlah negeri ini makmur serta tanahnya subur. Jadikanlah penduduk di negeri ini menjadi penduduk yang kaya raya. Jadikanlah negeri ini dikenal oleh orang-orang ramai. Dan jadikanlah negeri ini bermanfaat untuk orang lain." Itulah yang disampaikan oleh sang datuk dengan penuh harapan. Setelah selesai berseru, terdengar riuh ramai. Terdengar suara saut-sautan hewan di sana. Tak lama kemudian, terdengarlah suara pria tua yang berat. Dia pun berkata, "Wahai Datuk, kelak negeri ini akan menjadi negeri yang makmur dan sejahtera. Penduduk negeri ini akan menjadi penduduk yang kaya raya. Negeri ini akan dikenal oleh semua orang yang ada di seluruh Tanah Batak. Namun Datuk, ingatlah satu hal. Kelak setelah kejayaan diperoleh oleh seluruh penduduk di negeri ini, mereka akan menjadi lupa daratan. Mereka bahkan akan melupakanmu sebagai orang yang mendirikan tempat ini. Mereka akan berubah menjadi orang yang sombong dan angkuh. Mereka tidak lagi peduli kepada anak yatim serta warga miskin. Hilang semua kepedulian mereka terhadap sesama." Itulah yang disampaikan oleh pria tua tersebut. Setelah menyampaikan hal itu, pria tersebut hilang, entah kemana. Mendengar hal tersebut, Datuk mulai merasa cemas. Dia pun segera kembali ke desanya dan menyampaikan hal tersebut kepada seluruh penduduk desa. Penduduk desa yang mendengar hal ini malah menyambutnya dengan riang gembira. Mereka lupa bahwa selain kabar gembira, Datuk juga menyampaikan kabar duka itu. Tapi akibat kebahagiaan yang tak dapat terbendung lagi, mereka
pergi berbondong-bondong ke perkampungan baru tersebut. Sampai di sana, seluruh penduduk pun mulai beranak pinak dan mendirikan rumah-rumah di sana. Di perkampungan itu terdapat keluarga dari daerah lain yang pindah ke sana. Keluarga tersebut terdiri dari sepasang suami istri dengan anaknya yang bernama Oli. Nah, keluarga ini merupakan keluarga yang miskin. Namun, meskipun mereka berasal dari keluarga yang miskin, ayah Oli merupakan pria yang sangat tampan. Ketampanannya menjadi incaran para gadis-gadis yang ada di perkampungan itu. Mengingat hal tersebut, tak disangka ayah Oli justru menikah lagi dengan salah seorang gadis kaya raya yang ada di perkampungan itu. Dia pun meninggalkan istri dan anaknya di sana dan tak memperdulikan mereka lagi. Sungguh nasib malang sudah menimpa Oli dan ibunya. Sungguh malang nasib Oli dan ibunya. Ayah mereka meninggalkan mereka begitu saja di sana. Sejak saat itu, perkampungan itu mulai dilanda musibah. Sebab orang-orang di dalamnya mulai melupakan Tuhan dan tidak lagi memiliki budi pekerti yang baik. Suatu hari, datanglah seorang kakek tua ke perkampungan tersebut. Dia sedang kelaparan dan ingin meminta makan kepada penduduk yang ada di sana. Kakek tersebut pun menghampiri satu rumah ke rumah yang lain untuk meminta sesuap nasi. Ia pun berkata, "Sudah 2 hari aku tidak makan. Aku sangat lapar. Berilah aku sedikit makanan saja. Sesuap nasi. Rasanya lapar sekali. Sudah berhari-hari aku mengelilingi perkampungan ini, namun tak satu pun ada orang yang mau memberikan aku." Malang sekali nasib kakek ini. Alih-alih mendapatkan makanan, ia malah dipukuli oleh orang-orang yang ada di sana. Mereka menolak keberadaan kakek tua tersebut dan tak mau memberikannya makanan. Mereka justru menghargai kakek tersebut dengan berkata, "Pukuli saja dia, suruh dia pergi dari perkampungan ini. Bukannya memberikan kami makanan, dia pula meminta makanan kepada kita. Kita pun tidak memiliki makanan. Usir dia, pukuli dia, agar dia tidak berpikir untuk kembali lagi ke tempat ini." Itulah yang dikatakan oleh penduduk desa. Mendengar hal ini, kakek pun pergi dengan hati yang sedih. Ternyata sampailah ia di rumah Oli dan ibunya. Kakek tua tersebut pun meminta makanan kepada mereka. Tanpa disangka-sangka, Oli dan ibunya justru menerima kakek tua tersebut dengan senang hati. Mereka mempersilahkan kakek tua tersebut masuk ke rumahnya dan mempersiapkan makanan yang mereka miliki. Meski dengan sederhana, kakek tua tersebut bahagia sekali sebab dia diterima dan ada yang mau memberikannya makanan. Kakek tua tersebut pun akhirnya merasa kenyang dan dia pun izin untuk pulang ke rumahnya. Tak lama dari kejadian tersebut, kembalilah
perkampungan itu didatangi lagi oleh 7 orang gadis. Mereka mendatangi penduduk di sana untuk meminta izin menginap 1 hari saja di rumah mereka karena mereka merasa sudah tersesat di perkampungan itu. Namun tanpa disangka-sangka, penduduk pun kembali menolak mereka. Mereka merasa tidak sudi, mereka merasa rugi jika ada orang yang tinggal dengan gratis di rumahnya. Akhirnya, karena penolakan-penolakan tersebut, ke-7 gadis itu pun kembali berjalan dan sampailah mereka di rumah Oli dan ibunya. Lagi-lagi, Oli dan ibunya tidak merasa keberatan untuk membantu orang lain. Mereka menerima kedatangan ke-7 gadis tersebut dengan senang hati. Ibu Oli pun mempersilahkan ke-7 gadis itu untuk masuk ke dalam rumahnya dan beristirahat di sana. Ibu Oli memberikan alas tidur serta selimut tikar yang akan menemani tidur istirahat dari ke-7 gadis tersebut agar tidak kedinginan. Nah, saat mereka ingin tidur, seorang gadis berpesan kepada Ibu Oli untuk tidak membuka tikar selimut tersebut ketika mereka belum terbangun. Tentu saja, Ibu Oli tidak menolak. Dia pun merasa tidak enak hati membuka selimut begitu saja. Sementara orang yang di dalamnya belum bangun. Ibu Oli pun mengiyakan hal tersebut tanpa disangka-sangka. Setelah 7 hari lamanya, ke-7 gadis itu pun tidak kunjung bangun. Ibu Oli pun merasa kebingungan. Saking kebingungannya Ibu Oli, dia pun penasaran, lalu membuka selimut yang membungkus ke-7 gadis tersebut. Betapa terkejutnya Ibu Oli ketika dia membuka selimut tersebut. Malah ia hanya menemukan 1 orang gadis saja di sana. Kemana 6 orang gadis tadi? Yang lebih aneh, 1 gadis yang tersisa itu malah ditimbun oleh banyak sekali padi di badannya. Ia terkebur oleh padi-padi itu hingga ke leher-lehernya. Tanpa berlama-lama lagi, Ibu Oli pun langsung membangunkan gadis tersebut untuk bertanya mengenai hal ini. Setelah terbangun, gadis ini pun menceritakan maksud dan tujuan dia datang ke rumah Ibu Oli. Dia pun berkata bahwa dia merupakan putri dari seorang kakek tua yang pernah Ibu Oli dan Oli bantu sewaktu pergi ke perkampungan. Ibu Oli pun merasa senang dan bahagia sekali. Ternyata ke-6 gadis itu merupakan jelmaan dari padi-padi yang dikirim oleh Tuhan untuk Oli dan ibunya. Hal ini tentu berkat dari kebaikan Oli dan ibunya yang tak segan menolong orang yang kesusahan. Setelah itu, gadis tersebut pun menawarkan diri untuk menikah dengan Oli. Ibu Oli pun menyetujuinya. Oli pun menikah dengan gadis ini. Setelah itu, berita ini tersebar ke seluruh desa. Orang-orang pun mendengar berita bahwa di rumah Oli dan ibunya terdapat banyak sekali padi. Mereka pun datang berbondong-bondong ke rumah Ibu Oli untuk meminta padi tersebut. Ibu Oli mengizinkannya dengan syarat warga desa mau memperbaiki sikap mereka agar tidak lagi menjadi orang yang sombong dan angkuh serta mau bersyukur kepada Tuhan. Setelah hal ini, Oli pun diangkat menjadi kepala pemerintahan di perkampungan.